Halo Sobat Tani, balik lagi di channel kita. Tempatnya kita ngobrol santai, tapi berisi soal pertanian. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang sering banget kita dengar, tapi mungkin belum semua dari kita paham betul fungsinya. Apa itu kapur dolomit? Pasti sudah nggak asing kan? Tapi, yakin sudah tahu semua manfaatnya? Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Seringkali kita cuma tahu kalau dolomit itu ya kapur pertanian. Padahal, peran dolomit ini krusial banget buat lahan kita. Loh, anggap saja dolomit ini kayak dokternya tanah kita. Dia bukan sekadar menaikkan pH, tapi punya segudang manfaat lain yang bikin tanaman kita tumbuh subur dan panen melimpah. Jadi, jangan anggap remeh si putih ini ya. Mari kita mulai dari masalah paling umum di banyak lahan pertanian di Indonesia. Tanah yang masam atau pH-nya rendah. Kenapa sih tanah masam ini jadi masalah besar? Begini, bayangkan tanah itu seperti piring makan bagi tanaman. Kalau pH-nya terlalu rendah, nutrisi atau unsur hara yang kita kasih lewat pupuk itu jadi terkunci dan susah banget diserap oleh akar. Ibaratnya makanannya ada di piring, tapi mulut tanamannya nggak bisa makan. Sayang banget kan? Pupuk mahal-mahal, malah nggak kemakan sama tanaman. Nah, disinilah peran utama kapur dolomit. Dolomit bekerja sebagai penetralisir. Saat kita taburkan ke tanah yang masam, dia akan menaikkan tingkat pH tanah ke level yang lebih ideal, yaitu sekitar 6 hingga ke 7. Di rentang pH ini, unsur-unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium atau NPK serta unsur mikro lainnya menjadi lebih mudah larut dan tersedia untuk diserap akar tanaman. Jadi, efektivitas pemupukan kita bisa meningkat drastis. Tapi, tunggu dulu. Kehebatan dolomit nggak berhenti di situ. Dolomit ini punya nilai plus yang nggak dimiliki kapur pertanian biasa. Apa itu? Kandungan kalsium Ca dan magnesium Mg. Dua unsur ini adalah nutrisi sekunder yang super penting buat tanaman. Kalsium itu ibarat tulangnya tanaman. Dia berperan penting dalam memperkuat dinding sel, bikin batang jadi lebih kokoh, nggak gampang rebah, dan juga membantu akar berkembang lebih baik. Selain itu, kalsium juga membantu tanaman lebih tahan terhadap serangan penyakit. Kalau tanaman kekurangan kalsium, biasanya titik tumbuhnya bakal terganggu, daun-daun muda jadi keriting, dan ujung akar bisa membusuk. Lalu, ada magnesium. Nah, kalau magnesium ini adalah inti dari klorofil atau zat hijau daun. Tanpa magnesium yang cukup, proses fotosintesis, yaitu proses tanaman memasak makanannya sendiri, nggak akan berjalan maksimal. Akibatnya apa? Daun bakal menguning, pertumbuhan melambat, dan produksi buah atau biji jadi menurun. Jadi, dengan memberikan dolomit, kita nggak cuma menetralkan tanah, tapi sekaligus memberikan suplemen kalsium dan magnesium yang vital bagi tanaman kita. Komplit banget kan? Manfaat ketiga yang gak kalah penting adalah kemampuannya memperbaiki struktur tanah. Tanah yang masam seringkali menjadi padat dan keras, sehingga akar tanaman kesulitan untuk menembus dan mencari air serta nutrisi. Nah, aplikasi dolomit bisa membantu menggemburkan tanah. Partikel-partikel tanah yang tadinya lengket dan padat akan menjadi lebih remah. Struktur tanah yang gembur ini menciptakan pori-pori yang lebih baik di dalam tanah. Ini artinya sirkulasi udara dan air di zona perakaran menjadi lebih lancar. Akar pun bisa bernapas lebih leluasa dan bergerak bebas untuk menyerap semua yang dibutuhkannya. Tanah yang sehat itu kuncinya ada di struktur yang baik. Sekarang, pertanyaan penting berikutnya. Kapan waktu terbaik
untuk mengaplikasikan dolomit. Waktu yang paling ideal adalah saat pengolahan lahan awal, yaitu sekitar 1 sampai 2 minggu sebelum kita menanam. Karena dolomit butuh waktu untuk bereaksi dengan tanah dan menstabilkan pH, jadi jangan mepet-mepet sama waktu tanam ya. Caranya bagaimana? Cukup taburkan dolomit secara merata di seluruh permukaan lahan yang akan kita tanami. Setelah ditabur, jangan dibiarkan begitu saja. Lakukan pembajakan atau pencangkulan agar dolomit bisa tercampur dengan baik ke dalam lapisan olah tanah. Ini penting supaya reaksinya lebih cepat dan merata di seluruh area perakaran. Lalu, berapa banyak dosis yang dibutuhkan? Ini pertanyaan yang sering banget ditanyakan. Dosisnya sangat tergantung pada seberapa masam tanah kita. Sebagai patokan umum, untuk tanah yang tidak terlalu masam, dosis 1 hingga 2 ton per hektar biasanya sudah cukup. Tapi, kalau tanah kita sangat masam, mungkin butuh dosis yang lebih tinggi. Cara paling akurat tentu saja dengan melakukan uji tanah terlebih dahulu menggunakan pH meter atau alat uji tanah lainnya. Dengan begitu, kita bisa memberikan dosis yang pas, tidak kurang dan tidak lebih. Coba kita bayangkan skenarionya. Dengan pH tanah yang sudah seimbang berkat dolomit, semua pupuk yang kita berikan, baik itu NPK maupun pupuk mikro seperti seng, besi, dan mangan, akan terserap secara maksimal oleh tanaman. Tidak ada lagi pupuk yang terbuang sia-sia. Hasilnya, tanaman kita akan tumbuh jauh lebih subur. Daunnya lebih hijau, batangnya lebih kokoh, dan yang paling penting, hasil panen kita, entah itu bulir, padi, buah, atau umbi, akan lebih banyak dan berkualitas. Pemupukan jadi lebih efisien, biaya produksi bisa ditekan, dan keuntungan pun meningkat. Ini yang kita semua harapkan, kan? Jadi, mulai sekarang, jangan lagi pandang sebelah mata si kapur dolomit ini. Ya, dia adalah mitra sejati kita dalam mencapai pertanian yang produktif dan berkelanjutan. Menginvestasikan sedikit biaya untuk dolomit di awal musim tanam bisa memberikan dampak yang luar biasa besar pada hasil panen kita nanti. Nah, itu tadi pembahasan lengkap kita tentang kapur dolomit, si pahlawan tanah yang sering terlupakan. Gimana Sobat Tani? Sudah makin paham kan sekarang? Saya jadi penasaran. Nih, coba dong share pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Siapa yang sudah rutin pakai dolomit di lahannya? Perbedaan apa yang paling terasa setelah pakai dolomit? Apakah tanamannya jadi lebih hijau? Atau hasil panennya meningkat drastis? Yuk, kita diskusi bareng-bareng. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga informasi yang kami bagikan bisa bermanfaat dan membantu meningkatkan hasil pertanian Sobat Tani semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, bagikan video ini ke momen petani lainnya. Dan yang paling penting, subscribe agar tidak ketinggalan video-video informatif selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Tani, sukses